malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang?
Abba Sabahtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berseru dengan nyaring, lalu menyerahkan jiwanya. Mari jemaat sekalian, kita menyapa Tuhan dan mengucap syukur untuk anugerah dan mengembalikan pujian dan kemuliaan-Nya. Segala pujian bagimu, segenap napas kemuliaan-Mu. Surga bumi akan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku bersyukur, memuliakan segala pujian bagi, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allah. Segala pujian bagimu, segenap nafas memuliakan, segenap nafas memuliakan. Surga bumi berseru, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Dengan penuh ucapan syukur dan kagum atas kemuliaan Allah, kita berkumpul untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian dan kemenangannya atas maut. Maka marilah kita memulai ibadah perayaan Paskah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away Kebangkitan Yesus. and break of day.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Dialah Tuhan semesta alam, dia bangkit dan hidup selamanya. Mari kita rayakan, mari kita bangkit berdiri, kita rayakan, dia bangkit, dia bangkit. Rayakan.
bersyukur kepada Dia. Mari kita betul-betul hidup mau berkenan kepada Dia. Biarlah hidup kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Tuhan semesta alam yang sudah datang ke dunia ini dan membatasi diri di dalam perut seorang ibu. Bahkan pada saat menjadi manusia menebus kami, rela mati. Selama 3 hari tinggal di perut bumi. Tuhan semesta alam yang berkuasa bangkit hari ketiga, menyelamatkan kami, memberikan pengharapan kekal kepada kami yang mati di dalam dosa. Dan hidup kami dibangkitkan. Pada hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan kebangkitan yang memberikan kepada kami kuasa untuk hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan. Mengatasi segala pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Roh Kudus dikaruniakan kepada kami. Setiap yang percaya kepada kematian, penguburan Yesus dan kebangkitan Yesus. Sampai kami bertemu dengan Tuhan. Kami orang-orang yang dibaptis di dalam kematian, kebangkitan Kristus. Kami bersyukur. Terpuji namamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit. Kami menyerahkan ibadah kami. Dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita yang percaya dan telah menerima Tuhan sebagai juru selamat merupakan jaminan akan keselamatan yang diberikan kepada kita sebagai anugerah yang terbesar yang patut kita syukuri. Tanpa kebangkitannya, Paulus mengatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Dia hidup dalam kehidupan kita dan dapat kita rasakan sehingga kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Aku
will is God, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can praise Him tomorrow. I can praise Him tomorrow, because He all will is God, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita merendahkan diri, meminta pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan. Kita bacakan bersama-sama. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tuhan sendiri tahu apa manusia. Dia ingat bahwa manusia itu debu. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan berseri sehari sepanjang hari? Tuhan tidak memandang hina kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Biarlah di dalam masa pandemik ini kita tahu pertolongan kita ada daripada Tuhan. Dan Ia yang telah memimpin kita, yang telah menolong kita selama ini, Dia juga akan menolong kita sampai Tuhan panggil kembali. Kau sungguh indah. Biarlah kita kagumi dan kita hormati akan anugerah dan kasih Dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu tiada tak terduga. Kasih-Mu indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita bangkit berdiri, Yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakui akan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga yang penuh dengan kemuliaan. Kubur telah kosong. Dan itulah yang menjadi alasan bagi setiap kami. Untuk kami boleh bersyukur, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kubur yang kosong itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah menaklukkan akan kuasa dosa, yaitu maut. Oleh karena itulah Tuhan pada hari ini, sebagai setiap orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi alasan bagi setiap kami untuk kami mengatakan kami tidak bisa berjuang untuk melawan dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Bahwa kami lemah terhadap dosa. Karena kubur kosong itu telah menunjukkan bahwa Yesus telah menaklukkan, telah menundukkan akan kuasa dosa itu. Dan seharusnya kami bisa menang untuk mengalahkan setiap godaan dosa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada hari ini, ketika kami sama-sama merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menolong setiap kami untuk kami memiliki komitmen yang baru. Untuk kami terus berjuang melawan setiap dosa di dalam kehidupan kami. Untuk kami menundukkan akan setiap dosa di hadapan Tuhan. Supaya pada saatnya nanti Tuhan, kami boleh layak berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menyerahkan akan setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Setiap kelemahan kami, kedagingan kami. Biarlah Tuhan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu memampukan kami, menolong kami untuk kami terus berjuang di dalam proses pengudusan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon kita akan sama-sama menaikkan ku kagum hormat akan Engkau bagian yang ref. Sekalian dipersilakan duduk kembali. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Timotius Pu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Sanctus.
Haleluya. Yesus Kristus sudah bangkit. Yesus memang mati bagi dosa saudara dan saya. Dia dikuburkan. 3 hari dia ada di dalam kuburan. Kuburan tidak mampu menahan kuasa Yesus Kristus. Pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Sehingga hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus ada pengharapan, ada kekuatan. Selamat Hari Raya Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak hanya terjadi di dalam catatan Alkitab, tapi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi kesulitan, tantangan, dosa. Kita menang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan kami sudah bangkit. Haleluya. Dosa dan maut sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Itulah berita yang sudah kami dengar, kami terima berulang-ulang kali. Dan hari ini ketika kami merenungkannya sekali lagi, biarlah berita itu menjadi milik pribadi kami yang hidup secara nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapilah hamba-Mu dan urapilah saudara-saudari kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, terjemahan aslinya, wanita, hai perempuan, mengapa engkau menangis? Jawab Maria itu kepadanya, kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, perempuan, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia telah mengatakan hal itu kepadanya. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus yang sudah bangkit menembus waktu dan menembus ruang. Berbeda dengan saudara dan saya, setiap manusia dibatasi oleh ruang dan dibatasi oleh waktu. Setiap kali kita melakukan satu kegiatan, kita selalu bertanya di mana dan kapan. Ketika kita bertanya di mana, itu berarti kita menanyakan ruang. Dan ketika kita menanyakan kapan, itu artinya kita menanyakan waktu. Ada 2 unsur yang selalu membelenggu kita dan menghalangi kita, yaitu waktu dan ruang. Tapi berbeda dengan tubuh Yesus yang sudah bangkit. Dia bisa menembus ruang, dia bisa menembus waktu.
Dia bisa hadir dimanapun juga. Dia bisa hadir ketika kubur yang kosong itu dia bangkit. Ketika murid-murid berada di dalam ruangan dia hadir. Dia menembus waktu. 2000 tahun yang lalu dia bangkit. Dan hari ini 2000 tahun kemudian dia bisa hadir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia. Yesus bisa hadir secara nyata di dalam kehidupan kita. Baik yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun setiap saudara yang sedang beribadah dimanapun saudara berada. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena dia sudah bangkit. Namun kalau saudara berpikir kritis, saudara mungkin bertanya, kalau Yesus menembus ruang, mengapa malaikat perlu datang dan menggulingkan batu itu? Saudara sekalian, Yesus bangkit. Dia menembus ruang, dia menembus waktu. Lalu mengapa malaikat perlu menggulingkan batu? Saudara, batu itu digulingkan. Bukan supaya Yesus bisa keluar dari kuburan. Batu itu digulingkan supaya murid-muridnya boleh masuk ke dalam ruang dan melihat bahwa kubur itu kosong dan menjadi percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, menjadi percaya kepada Yesus yang sudah bangkit bukan sesuatu yang gampang. Seperti kisah yang kita baca pada hari ini. Alkitab berkata bahwa Maria sudah melihat kubur yang kosong. Maria sudah mendengar malaikat berbicara kepada dia. Maria sudah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Tapi Maria justru tidak mengenal dan tidak percaya bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Mengapa Maria tidak mengenal Yesus Kristus? Banyak teori. Ada yang berkata Maria menangis terlalu parah sehingga matanya ditutup dengan air mata dan dia tidak bisa mengenal Yesus Kristus karena tertutup oleh air mata. Ada yang mengatakan karena pagi itu matahari baru bersinar, sinarnya terlalu menyilaukan sehingga mata Maria menjadi silau dan tidak bisa melihat dengan jelas Yesus Kristus. Ada lagi yang mengatakan karena Yesus baru bangkit, tidak punya pakaian, dia pinjam baju atau jubahnya seorang tukang kebun. Akibatnya Maria mengira dia adalah tukang kebun. Ada lagi teori yang mengatakan bahwa mungkin tubuh sebelum kebangkitan Yesus Kristus dan tubuh setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu berbeda. Sehingga Maria tidak bisa mengenal itu adalah Yesus Kristus. Saudara, teori-teori seperti itu kedengarannya masuk akal. Tapi semua itu hanya spekulasi. Yang benar, mengapa Maria tidak mengenal itu adalah Yesus Kristus? Jawabannya adalah karena Maria sama sekali tidak mengharapkan Yesus Kristus bangkit. Pagi itu bersama dengan perempuan-perempuan lain, mereka pergi ke kuburan Yesus Kristus. Mereka mau melayani Yesus Kristus. Mereka membawa rempah-rempah untuk merempahi tubuh mayat Yesus Kristus. Maria yang sebelumnya punya niat untuk melayani Tuhan Yesus, tapi justru dia dilayani oleh Yesus Kristus. Saudara, ini adalah sebuah makna kebangkitan yang luar biasa. Ketika kita berusaha sekuat tenaga, mau melayani, mau memberikan sumbangsi kepada Yesus Kristus, justru pada saat itulah kita mendapatkan pelayanan yang terbesar, berkat yang terbesar dari Yesus Kristus. Maria sepenuhnya percaya Yesus sudah mati. Dia pergi ke kuburan dan dia sudah tahu itu adalah kuburan Yesus Kristus. Karena catatan Alkitab mengatakan waktu Yusuf dari Arimatea membawa mayat Yesus dikuburkan, Maria dan beberapa perempuan mengikuti, melihat baik-baik, memberi tanda, inilah kuburan Yesus Kristus. Jadi yang mau dicari oleh Maria adalah Yesus yang sudah mati. Sehingga ketika Yesus yang sudah bangkit bertemu dengan dia sama sekali tidak percaya itu adalah Yesus. Saudara, dulu saya melayani di satu gereja. Gereja saya mengundang seorang pendeta yang terkenal.
namanya Dorothy Marx. Dorothy Marx itu adalah seorang perempuan. Jadi pendeta Dorothy Marx seorang perempuan. Lalu kami mengutus beberapa pemuda ke airport untuk menjemput pendeta Dorothy Marx. Setelah pesawat landing kami dapat 2 telepon. Yang pertama dari Ibu Dorothy Marx. Saya sudah landing, kenapa tidak ada yang jemput saya? Yang kedua dari anak muda kami. Pesawat sudah landing, kenapa pendeta Dorothy Marx tidak keluar? Kami kasih telepon saudara sekalian. Dan kemudian mereka telepon-teleponan dan mereka bertemu. Setelah bertemu, pemuda kami tetap bingung. Kenapa? Karena dalam bayangan mereka, pendeta Dorothy Marx itu laki-laki, saudara sekalian. Ya, jadi Ibu Dorothy Marx itu memperkenalkan diri. Saya Ibu Dorothy Marx. Lalu pemuda kami bertanya, Bapak Dorothy Marx di mana? Ini istrinya, suaminya di mana? Saudara, hari itulah yang terjadi pada Maria. Di dalam pikirannya dia sudah hakul yakin Yesus sudah mati. Ini kuburannya dan dia masih terbaring di dalam. Kalau dia sudah mati, maka saya datang untuk bertemu dengan seorang yang sudah mati. Akibatnya saudara sekalian, semua interpretasinya terhadap apa yang terjadi salah. Ketika dia melihat kubur yang kosong, maka dia berpikir mayat Yesus sudah dicuri. Ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia mengira Yesus adalah tukang kebun. Ketika dia harus bersukacita, bergembira karena Yesus sudah bangkit, dia justru meratap, menangis sedih di depan kuburan. Dan ketika malaikat bertanya kepada dia, hai perempuan, siapakah yang kamu cari? Saudara sekalian, ini adalah satu pertanyaan retorika. Pertanyaan yang menusuk, pertanyaan yang mau mengingatkan Maria, jangan cari orang hidup di antara orang mati. Dia sudah bangkit. Maria tetap tidak percaya. Karena apa? Karena pikirannya sudah tertutup oleh satu keyakinan bahwa Yesus sudah mati dan tidak mungkin bangkit lagi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya percaya Yesus sudah bangkit? Saudara sekalian, bagi kita tidak sulit untuk percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Tapi masalah kita adalah bagaimana mewujudkan kebangkitan Yesus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah keyakinan kita kepada kebangkitan Yesus Kristus itu membawa pengaruh, membawa perubahan di dalam kehidupan kita? Saudara sekalian, harus diakui bahwa seringkali kebenaran dan kepercayaan kepada kebangkitan Yesus Kristus cuma sampai di otak kita dan tidak pernah masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi konsep nilai kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, mempengaruhi cara kita menjalankan kehidupan, mempengaruhi cara kita menghadapi masalah, mempengaruhi cara kita mengalahkan dosa. Seringkali kepercayaan kebenaran kebangkitan Yesus Kristus hanya sampai di otak kita, tidak pernah masuk ke dalam hati kita, mengendalikan seluruh keberadaan kita, dan tercermin di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Saya sering mengatakan, orang Kristen itu sepertinya adalah seekor macan ompong. Saudara dan saya, orang Kristen yang setiap hari Minggu berkumpul untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara sadarkah setiap minggu kita berkumpul itu adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu pagi-pagi. Karena itu kita beribadah kepada hari Minggu. Tapi setelah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, perayaan kita sama sekali tidak ada hubungan, tidak mempengaruhi konsep nilai kita, cara hidup kita. Dan kita seperti seekor macan ompong. Saudara, macan itu binatang yang buas. Kekuatannya terletak pada cakarnya dan terletak pada giginya. Tapi banyak macan ompong yang giginya sudah hancur sehingga tidak bisa menggigit mangsanya. Tidak sedikit orang Kristen mengaku Tuhan kita itu perkasa. Tuhan sudah mengalahkan dosa. Tuhan sudah mengalahkan maut. Hidup saya ada pengharapan. Tapi hidup kita gampang sekali takluk kepada dosa. Gampang sekali
kita rontok ketika menghadapi masalah kehidupan. Seolah-olah hidup kita tidak ada pengharapan. Jadi otak kita mengatakan Yesus sudah bangkit. Tapi hidup kita membuktikan Yesus masih ada di dalam kuburan. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi milik pribadi kita. Masuk ke dalam hati kita, meresap di dalam setiap sendi kehidupan kita. Sehingga orang melihat kita, mereka tahu kita orang adalah punya Tuhan yang hidup dan yang bangkit. Konon menurut cerita, Bapak reformasi kita, reformator kita, Martin Luther, dalam kehidupannya pernah menghadapi masalah yang besar. Masalah itu dihadapi 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak selesai. Dan dia merasa hidupnya tertekan. Dan ketika dia merasa hidupnya tertekan, di kantor dia tertekan. Dia pulang ke rumah, dia juga tertekan dengan kepala tertunduk. Dia ke kantor lagi, kepala tertunduk. Dia pulang lagi, kepala tertunduk. Satu hari dia ke kantor, masalahnya belum selesai. Lalu dengan kepala yang tertunduk, muka yang muram, dia berjalan pulang. Dia buka pintunya. Dan dia ketemu dengan istrinya. Istrinya memakai kerudung hitam, berbaju hitam. Dia kaget. Istriku, ada perkabungan? Iya. Istriku, siapa yang meninggal? Papamu meninggal? Enggak. Anak kita meninggal? Enggak. Saudara kita meninggal? Enggak. Lalu siapa yang meninggal? Mengapa kamu berpakai kabung? Istrinya memandang matanya Martin Luther dan berkata, Tuhanmu sudah mati. Tuhanmu sudah mati. Martin Luther marah besar. Tuhanku maha hidup. Tuhanku memang pernah mati. Tapi dia bangkit pada hari ketiga. Kamu sedang menghujat Allah. Tuhanku tidak mati. Istrinya berkata, benar. Tuhanmu tidak mati. Tapi hidupmu menunjukkan Tuhanmu sudah mati. Saudara, jangan lagi mengulangi kesalahan Martin Luther. Kebangkitan Yesus Kristus seolah-olah tidak ada hubungan relasi pribadi dengan kehidupan nyata kita. Seringkali kita hanya mencatat kebangkitan Yesus Kristus secara indah di dalam Alkitab. Tersimpan dengan rapi di dalam otak kita. Tapi dalam kehidupan nyata tidak ada pengaruh sama sekali. Hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus yang sudah bangkit kuasanya menjadi milik pribadi kita. Menyertai kita sepanjang hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Ada kuasa kebangkitan Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus hadir di dalam aspek kehidupan kita. Ketika anak kita sakit, maka kita yakin kuasa kebangkitan Yesus Kristus ada. Dan kita yakin kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan menolong dan menyembuhkan anak kita. Ketika bisnis kita bermasalah, ketika hati kita sedih, ketika keluarga kita menghadapi seperti kapal karam, ketika kita dikecewakan, saudara sekalian, biarlah kita merasakan ada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Tadi malam ketika saya mempersiapkan khotbah ini, sambil buka TV, saudara sekalian, ada cerita tentang anak yang di Samarinda. Waktu dia kecil sekolah minggu, ada orang bawa bom masuk dan meledak. Lalu telinganya jadi rusak, wajahnya jadi rusak, tangannya jadi rusak. Lalu dia bercerita bagaimana dia bergumul. Pertama dia sedih, dia malu, dia diketawakan. Lalu bagaimana ibunya membimbing dia. Kemudian dia bisa mengampuni, berdoa untuk orang-orang yang mengebom dia. Dia bertanya, apa salahku ketika aku berada di dalam kelas sekolah minggu? Aku tidak kenal kamu, aku tidak bersalah kepada kamu. Aku tidak berhubungan dengan kamu. Kenapa kamu meledakkan bom di depan saya? Apa salahku? Saudara sekalian, di akhir cerita,
Dia berkata, aku berdoa untuk dia. Aku mengampuni dia. Seperti Bapa mengampuni dia. Saudara, bukankah ini nyata? Ada kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup anak ini. Meskipun hidupnya hancur, badannya rusak, dia diketawakan. Tapi dia mampu mengampuni. Saudara, biarlah itu menjadi milik kita. Ada kuasa pengampunan ketika kita disakiti. Ada kuasa pengharapan ketika hidup kita menghadapi gelombang yang berat. Ada kuasa keyakinan ketika anak kita bermasalah, keluarga kita bermasalah, bisnis kita bermasalah. Kita hadapi seperti seekor macan yang gagah perkasa. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang menyertai kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan, karena dia hidup, aku tidak takut apapun juga. Bukan karena aku hebat, tapi Kristus yang hidup nyata di dalam hidupku. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Dari pelajaran kita dari firman Tuhan, kita menemukan satu fakta yang sangat menarik. Dalam bagian Alkitab, ya, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Alkitab mencatat Maria tunggu di kuburan. Jadi 2 murid bersama dengan Maria melihat ke dalam kuburan, kuburan itu kosong, 2 murid itu pulang. Maria menangis di sana. Lalu dia menengok di dalam kuburan. Ketika dia menengok di dalam kuburan, ada 2 malaikat, satu di bagian kepala dan satu di bagian kaki. Cuma bertanya, perempuan, siapakah yang kamu cari? Setelah itu di ayat 14, Maria menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang dalam bahasa aslinya adalah Maria membalikkan badan. Jadi sebelumnya dia menghadap kuburan, anggap saja ini kuburan. Lalu dia membalikkan badan. Dan dia bertemu dengan Yesus. Ayat 15 bercerita tentang percakapan Yesus dengan Maria. Kemudian ada sesuatu peristiwa yang menarik di ayat ke-16. Yesus berkata, Maria. Yesus berkata, Maria. Kalau saudara membaca dengan teliti, di sana dikatakan, Maria berpaling. Saudara sekalian, mengapa Maria berpaling? Padahal sebelumnya Maria menghadap kuburan, lalu dia berpaling di ayat ke-14, dan dia melihat Yesus Kristus. Lalu mereka bercakap-cakap. Ketika mereka bercakap-cakap, maka Yesus berkata, Maria. Dan Alkitab berkata Maria berpaling. Kata berpaling di sini persis sama dengan berpaling di ayat ke-14. Apakah Maria berpaling lagi? Tidak, saudara sekalian. Kata berpaling memiliki 2 makna. Makna pertama berpaling secara fisik. Tapi makna kedua itu dipakai di dalam Yohanes pasal 12 ayat 40. Di sana dikatakan berpaling di sini artinya mata yang buta dicelikkan. Hati yang keras dilunakkan, jiwa yang hancur dipulihkan, orang-orang yang tersesat di jalan yang bertobat, diluruskan jalannya, ditobatkan. Saudara sekalian, singkat kata saudara sekalian, berpaling di sini adalah sebelumnya Maria itu dikuasai oleh ketidakpercayaannya akan kebangkitan Yesus Kristus. Dia sepenuhnya yakin, aku yakin Yesus sudah mati. Dan dia mencari Yesus yang mati. Tapi satu kata dari Yesus Kristus, Maria, mentobatkan Maria. Karena itu penafsir mengatakan, itu adalah khotbah yang paling pendek di dalam dunia. Satu kata dari juru selamat kita yang sudah bangkit dari kematian. Begitu besar kuasanya, membuka dan menghancurkan semua selubung, semua penutup yang menghalangi Maria bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kemudian apa kata Maria? Maria selanjutnya berkata, Rabuni. Saudara kalau teliti, Alkitab cuma 2 kali memakai kata Rabuni. Menurut para penafsir, dalam budaya pada saat itu, ada 3 kata. Yang kata pertama adalah Rab. Rab itu adalah master. Artinya kamu bukan slave, kamu bukan budak.
kamu master. Tapi Rabi, B itu artinya my master. Saudara sekalian kalau baca, ketika Yudas membawa tentara, kemudian pergi menjual Yesus. Yudas mendekati Yesus, dia mencium Yesus. Sebelum dia cium Yesus, dia mengucapkan kata apa? Salam, hai Rabi. Salam, hai my master. Satu sindiran yang luar biasa. Tapi ada satu kata yang lebih tinggi daripada Rabi, yaitu Rabuni. My great master. Engkau bukan hanya masterku. Engkau bukan hanya tuanku. Tetapi engkau adalah guruku yang agung. Guruku yang mengendalikan seluruh hidupku. Saudara, terjadi kontak pribadi antara Yesus dengan Maria. Sehingga kuasa kebangkitan Yesus Kristus secara pribadi diberikan kepada Maria. Dan Maria memiliki kekuatan. Dan akhirnya hidupnya berubah. Dari keadaan putus asa menjadi penuh sukacita. Bahkan dia menjadi pengabar berita kebangkitan Yesus Kristus kepada kaum laki-laki. Pada saat itu seorang perempuan biasanya tidak dihitung kesaksiannya di pengadilan. Dia tidak percaya, dia seorang perempuan, dia pernah dirasuki setan, tapi Tuhan memakai dia untuk memberitakan kebangkitannya. Saudara sekalian, saudara lihat perubahan Maria sebelum dia bertemu dengan Yesus. Sebelum dia berkata Rabuni, dengan sesudah dia berkata Rabuni. Sebelum dia berkata Rabuni, di dalam pasal yang sama, ayat kedua, saudara sekalian. Ayat kedua pasal 20. Setelah dia pertama melihat kubur yang kosong, dia berkata, Tuhan telah diambil orang. Tuhan telah dicuri orang. Tuhan mayatnya sudah diambil orang. Dia berkata Tuhan sudah mati dan dia tetap mati. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, Sang Rabuni itu, dia pergi dan dia berkata, aku sudah melihat Tuhan. Dan dia memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita di sini belajar satu pelajaran yang sangat penting. Mengetahui, meyakini, percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itu belum cukup. Kita perlu memilikinya secara pribadi, nyata di dalam hidup kita. Wujud nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita memposisikan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mendengar Tuhan yang sudah bangkit itu. Seperti Tuhan memanggil Maria. Lalu Maria menjawab Rabuni. Dan setelah dia menjawab Rabuni, saudara, Alkitab tertulis tidak ada emotikon, kita tidak tahu emosinya. Jadi tidak ada tulisan Rabuni dalam tanda kurung berteriak, enggak ada saudara sekalian ya, cuma Rabuni saja. Nah, kalau saya menafsirkan, ketika Maria mengenal Yesus, lalu dia berteriak Rabuni, maka kemungkinan besar dia berteriak secara histeris Rabuni. Kenapa? Karena dia sudah menderita. Semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Berhari-hari dia membayangkan. Dari Jumat sampai kepada Minggu pagi. Setiap dia menutupkan mata. Bagaimana Yesus dicambuk. Bagaimana Yesus disalib. Penderitaan Yesus Kristus. Tubuhnya Yesus Kristus yang diturunkan. Masih nyata di dalam pikirannya. Semua itu menjadi mimpi buruk di dalam dirinya. Setiap kali dia menutup mata, semua itu tergambar dengan jelas. Seperti film yang menghantui dia, yang membuat hidupnya tidak nyaman. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, dia berkata,
Rabuni. Dan kemungkinan besar dia pergi memeluk kaki Yesus erat-erat. Maka Yesus bilang, jangan pegang aku. Bukan jangan sentuh aku. Jangan pegang aku. Artinya apa? Jangan peluk saya. Dan jangan tahan saya. Karena saya masih tugas untuk kembali kepada Bapa. Dan Maria melepaskan dia. Saudara, pertemuan dengan Yesus itu adalah satu pertemuan kelepasan. Ternyata mimpi buruk itu semua dihapus oleh satu kata Yesus Kristus, Maria. Dan saya membayangkan di dalam kehidupan saya juga mendengar Yesus berkata kepada saya, Timotius. Lalu saya berteriak, Rabuni. Satu kelepasan. Dan biarlah setiap kita juga mengalami hal itu. Jadi Yesus bangkit. Kita percaya, kita terima saja tidak cukup. Tapi kita nyatakan, wujudkan di dalam kehidupan nyata. Seperti satu lagu dalam bahasa Inggris. He lives. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. Dia berjalan bersama dengan aku. He talks with me along life's narrow way. He lives. Jesus Christ lives. He lives salvation to impart. You ask me, how I know He lives. Anda bertanya, bagaimana saya tahu dia hidup? Satu pengalaman yang sangat subjektif. He lives within my heart. Dia tidak hanya lives within my head. Dia tidak hanya hidup di dalam otak dan pengetahuanku. Tapi dia hidup di dalam hatiku. Mengendalikan hidupku. Dan menguasai konsep nilaiku. Membuat aku mengambil keputusan yang berbeda. Karena aku sudah bertemu dengan Sang Rabuni. My great master. Tuhanku secara pribadi. Dan doa kita hari ini adalah, Tuhan, biarlah kebangkitanmu tidak hanya tercatat dengan indah di dalam Alkitab. Tidak hanya tersusun dengan rapi di dalam otakku. Tapi secara menggelora, membakar hatiku, membakar jiwaku, mengubah kehidupanku. Sehingga ketika aku menghadapi dosa, aku mengalahkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ketika aku menghadapi kesulitan, aku hancurkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Aku sudah capek menjadi macan ompong di dalam dunia. Yang hanya punya slogan Yesusku sudah bangkit. Tapi selalu keok menghadapi dosa dan kesulitan. Aku ingin kuasa kebangkitan itu nyata menyertai aku. You live within my heart. Engkau hidup secara nyata di dalam aku. Saudara, biarlah hal itu menjadi pelajaran kita pada hari ini. Dan setiap kali ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi dosa, saya mengajak saudara, arahkanlah hati, pikiran. Hari ini kita tidak bisa melihat Yesus secara jelas. Tapi kehadiran dan kebangkitan Yesus Kristus itu selalu ditandakan dengan salib. Satu tanda salib. Makanya gereja awal-awal, ketika mereka mengingatkan orang-orang Kristen, mereka itu membantu dengan memberikan tanda. Saya katakan kadang-kadang reformasi itu kebablasan. Ini sebuah tanda yang indah. Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus live within my heart. Hidup di dalam aku. Kristus yang bangkit itu hidup
di dalam aku. Ada cerita tentang seorang disersi. Disersi itu adalah tentara yang takut perang lalu melarikan diri. Ditangkap lalu dihukum. Hukumannya adalah kerja di kamp kerja paksa. Siang malam hidupnya seperti mesin. Bangun, makan, kerja paksa. Pulang, tidur, bangun, makan, kerja paksa. Badannya kurus kering. Satu kali dia sakit. Dokter mengatakan, dia sakit kanker stadium akhir. Dia berkata, untuk apa saya hidup lagi? Sudah jadi pekerja paksa, sudah sakit kanker, dia tunggu kematian. Saudara, kalau saya pakai istilah saya, orang itu lebih takut kehidupan daripada takut kematian. Ketakutannya kepada kematian, kehidupan lebih besar daripada ketakutannya kepada kematian. Dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, dia duduk di meja, duduk di depan meja, kemudian dia lipat tangannya, dia tundukkan kepalanya. Dan ketika dia tundukkan kepalanya, dalam keadaan dia mengharapkan cepat-cepat mati, maka dia merasa pundaknya ditepuk. Dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat seorang tua. Saudara, ini bukan cerita-cerita halu dan sebagainya. Ini benar, seorang tua berdiri di sana. Dan itu orang adalah teman sekemnya. Dan orang tua itu tahu dia sedang menderita. Orang tua itu tidak berbicara apapun juga. Orang itu cuma tersenyum. Dia pakai tongkatnya. Dia angkat. Dia kasih tanda salib. Tanda salib, saudara sekalian. Dan setelah itu dia tersenyum. Dan dia pergi. Tanda itu mengingatkan sang disersi itu bahwa Tuhannya hidup. Tuhannya mampu mengubah dia. Dan meskipun dia tetap berada di dalam camp dan tetap sakit tidak disembuhkan, dia berkata, hidupku diubahkan. Karena sekarang sang Tuhan yang mati di kayu salib itu hidup di dalam aku. Dan aku mempunyai kekuatan menghadapi kehidupan. Bagaimana dengan saudara? Saya tahu hidup sekarang susah. Apakah saudara lebih takut kehidupan daripada kematian? Dan bila kita sering-sering merenungkan salib itu. Saudara, kita tidak punya tanda yang lain selain daripada salib. Kita tidak menyembah salib. Kita tidak mengatakan salib berkuasa mengusir setan. Kita tidak memberhalakan salib. Tapi setiap kali kita bermasalah, setiap kali kita merasa hidup kita berat, setiap kali kita merasa sudah tidak ada jalan keluar, pandanglah salib itu. Dan percayalah, dari salib itu, Kristus dengan kuasa kebangkitannya akan mengalirkan kuasanya di dalam hati kita. Dan kita akan mempunyai kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Tuhan sudah bangkit. Pengharapan hidup ada. Dan biarlah itu menjadi milik pribadi kita. Hidup di dalam hati kita, nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kiranya pengalaman Maria yang bertemu dengan Tuhannya dan berteriak, Rabuni, juga menjadi pengalaman pribadi kami pada hari ini. Kalau di antara saudara-saudari kami sedang menghadapi pergumulan kesulitan dalam segala aspek kehidupan. Dan biarlah kami memandang kepada salib itu, di mana Yesus menanggung dosa dan kelemahan kami, dan mati. Dan mengingatkan kami, Yesus pernah mati bagi kami. Dan Yesus sudah bangkit bagi kami.
Dan biarlah pengetahuan dan kebenaran kebangkitan itu, Tuhan tolong masukkan ke dalam hati kami. Wujudkan dalam kehidupan nyata kami. Sehingga kami tidak rontok. Tidak jatuh lagi ketika menghadapi kesulitan dan dosa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyang. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Mari kita tetap setia, cinta Tuhan, dan setia melayaninya, dan hidup menurut kehendaknya. Hasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah arti hidup kita. Bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam persembahan. Berikan persembahan Anda sebagai wujud syukur kita. Bukan sebagai paksa. Melayani Tuhan. Tuhan, kami tahu
Tuhan hidup di dalam hati kami. Dan orang lain pun bisa melihat kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengikuti akan anugerah dan kasih Tuhan. Melakukan hal yang benar dan selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah di dalam peringatan hari kebangkitan Kristus ini, kami terus ya Tuhan, melangkah bersama-sama Tuhan. Di dalam segala kesukaran yang kami hadapi, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, maupun di dalam sekolah, maupun di dalam kesehatan kami. Biarlah kami tetap tahu bahwa Tuhan hidup, Tuhan selalu memberikan pelepasan, dan Tuhan yang selalu memimpin kami. Biarlah segala pujian kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah kami selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam hidup kami sepanjang apa yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, hanya kepadamu kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Paskah kepada saudara sekalian. Biarlah kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya sampai di dalam pengetahuan otak kita, tapi masuk mengubah kita di dalam hati kita dan mempengaruhi kehidupan kita. 弟兄姐妹们，恭祝你们复活节快乐！但愿主耶稣基督的复活不单单听在我们的脑海里面，但是真正的进到我们的内心，改变我们的生命，使我们活着有力量，有得胜的生命，荣耀我们上帝的名。Kita akan memperhatikan beberapa warta. Yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan kebaktian doa pada pukul 19. Pengkhotbah adalah penginjil Ria Pasaribu dengan tema Stand Up for Jesus. Saya mengundang saudara-saudari untuk menghadirinya. Komisi PWG akan mengadakan webinar Bible Study untuk kitab Galatia dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Pembicara adalah Pendeta John Lee Joy Hin. Beliau adalah dosen Biblika Perjanjian Baru STT Amanat Agung. Diadakan 2 hari Sabtu berturut-turut pukul 9 sampai 11.30. Tanggal 10 dan 17, saudara bisa mendaftarkan kepada TU Gereja. Komisi Pasutri juga akan mengadakan webinar dan malam penyegaran rohani dan iman dengan tema sumber kekuatan di tengah tekanan. Pengkhotbah adalah Pendeta Beni Solihin. Beliau adalah salah satu pendiri dari Indonesia Preaching Ministry dan juga masih menjadi dosen paruh waktu di STT Saat. Diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 April pukul 19. Saya mendorong saudara juga mendaftarkan diri mengikutinya. Kita melihat warta Force Glue dari Komisi Remaja kita. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koren kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya, bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koren kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana sih? Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Keren banget ya kok. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Kita 3 hari di rumah kita masing-masing. Kita bakal seru-seruan
Kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG koran kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Saudara yang punya anak remaja, silakan dorong untuk mengikuti. Ada camp, ya, Force Glow, secara 3 hari berturut-turut secara online. Ini adalah satu acara yang sangat baik, menolong anak-anak remaja kita mengenal Kristus, memiliki dasar iman yang kuat, sehingga di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, mereka punya fondasi iman. Saya dorong saudara, anak remaja untuk mendaftarkan diri. Ya, saya tidak bisa pakai gaya anak muda untuk mendorong saudara, tapi saya dorong orang-orang tua untuk mendorong anak-anak saudara untuk mengikutinya. Kita akan melihat satu video klip lagi terkait dengan pemilihan majelis minggu depan. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Dalam pemilihan ini, dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Saudara, supaya saudara tidak bingung, saya siapkan beberapa slide dan saudara bisa melihat tata cara pemilihan penatua anggota majelis. Sebelum kita melakukan, saudara berdoalah sebelum saudara melakukan pemilihan. Pelajari profil para calon penatua anggota majelis. Total calon ada 34 orang. Kebiasaan kita, saudara, yang depan-depan kita pilih, saudara, lalu di belakang kita lihat ternyata masih ada. Ya, jadi sebelum pilih, pelajari dulu 34 orang. Kemudian pilihlah maksimal 23 orang. Pilihan di bawah 23 orang tetap dianggap sah. Jadi hanya saudara-saudari yang sudah mendaftarkan diri, baik secara online maupun manual, yang memiliki hak untuk memilih. Karena pilihan saudara nanti akan dihitung berdasarkan pendaftaran saudara. Petunjuk kedua adalah terkait dengan pemilihan secara manual. Surat suara sudah dapat diambil di kantor TU gereja dengan jadwal Senin sampai Jumat tanggal 5 sampai 9 April. Mulai besok pukul 9 sampai 15 silakan ambil di TU, atau Minggu tanggal 11 yaitu hari Minggu depan pukul 9 sampai 17. Cara pengisian surat suara atau cara pemilihan kalau saudara pakai surat suara. Saudara hari itu datang ke kantor TU, saudara ambil, saudara langsung boleh buka dan isi di tempat.
ya, bukan di depan TU saudara sekalian ya. Kita sediakan tempat-tempat di samping dan saudara berdoa dulu dan silakan isi. Dan setelah isi, saudara masukkan ke dalam amplop sudah disediakan, kemudian disil, ditutup, dan kita sediakan satu kotak suara dan silakan masukkan ke dalam kotak suara itu. Kotak suara itu akan tertutup sampai hari Minggu tanggal 11 pukul 5 sore baru dibuka. Atau kalau saudara tidak mau pilih di depan, di sini, atau saudara titip supir atau siapa yang ambil, saudara bawa pulang, kemudian berdoa, silakan pilih ya waktu sesuai dengan saudara. Kemudian tolong antar ke kantor gereja, ke TU, dan kalau antar kotak suara itu akan 24 jam ditaruh di sana, nanti Satpam akan mengarahkan kalau kantor TU sudah tutup, dan silakan masukkan dalam keadaan tersil, tertutup ya, sudah ditutup, dilem. Jadi bisa di rumah atau di tempat. Saudara datang tidak mau bolak-balik 2 kali, langsung ambil kemudian di samping berdoa kemudian isi. Kemudian untuk nomor undian atau nomor voting number saudara, nomor surat saudara, kemudian nama saudara itu sudah akan disiapkan oleh TU gereja kita. Jadi kita bersyukur TU kita sangat berbaik hati supaya saudara tidak bingung tanya lagi nanti voting number saya berapa saudara sekalian ya. Saya voting numbernya bagus sekali 2345 saudara sekalian ya. Ya itu rezeki pendeta saudara sekalian ya. 2345. Saya tahu saudara voting numbernya pasti lupa. Nah, TU kita punya daftar dan dia sudah tolong tuliskan nama dan voting number saudara. Jadi saudara tinggal contreng saudara sekalian ya. Khusus untuk pemilihan secara manual itu dimulai tanggal 5. Artinya saudara ambil, saudara sudah boleh mulai isi dan ditutup pada hari Minggu depan yaitu pukul 5 sore ya. Jadi tanggal 5 pukul 9 saudara ambil, saudara sudah boleh milih, kemudian masukkan. Tidak perlu difoto lalu disebarkan saudara sekalian ya. Apalagi dimasukkan ke Facebook, saya sudah pilih, ini pilihan saya saudara sekalian ya. Tidak perlu ya. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang perlu ditontonkan kepada umum. Jadi itu rahasia. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu ya. Kalau istri tanya bolehlah cerita beritahu. Nah, jadi saudara sekalian itu khusus pemilihan manual. Sedangkan untuk e-voting, kalau saudara sudah mendaftar melalui e-voting, pemilihan diadakan cuma hari Minggu depan. Jadi berbeda dengan surat suara, e-voting cuma diadakan pada hari Minggu depan tanggal 11 April pukul 7.30 dimulai sampai pukul 7 malam. Bukalah website member.gkypin.org. Login dengan username dan password sebagaimana waktu saudara mendaftar. Kalau saudara lupa, saya juga lupa. Username dan password saudara. Ada jalan pintasnya. Di bawah username dan password ada satu pertanyaan warna biru. Forgot password. Ya, ini untuk orang yang suka lupa. Klik saja dan saudara akan dikirimkan ulang username dan password baru. Dan saudara bisa langsung pakai itu untuk masuk ke dalam web. Dan setelah masuk langsung akan muncul daftar nama calon majelis GKY Puri Indah. Dan saudara pilihlah 23. Ingat ada 34 calon, pilihlah 23. Untuk yang e-voting lebih gampang karena sistem kita mengatur sehingga kalau saudara sudah 23 mau klik ke 24, saudara akan diberitahu Anda kurang beruntung. Ya enggak ya, sudah tidak bisa pilih lagi, tidak bisa tambah lagi. 23 itu sudah tutup untuk e-voting. Dan satu langkah terakhir yaitu jangan lupa submit. Ya, kalau saudara lupa klik submit, maka seluruh usaha saudara sia-sia saudara sekalian. Ya, jadi jangan lupa klik submit. Ya, jadi saya ulangi, buka website, kemudian ingat username, password. Kalau lupa klik forgot password. Dan saudara akan ditanyakan email atau nomor telepon dan akan dikirim langsung dan silakan masukkan itu di dalam username dan password. Akan keluar saudara sekalian daftar nama dan klik kolom di sampingnya orang yang saudara pilih. Kalau saudara mau ganti, diklik lagi dia akan hilang saudara sekalian. Dan jangan lupa klik submit. Khusus bagi saudara yang mengalami kesulitan. Apabila jemaat mengalami kesulitan, ya
sudah ganti ini, klik forgot, tidak keluar, tidak datang password dan username baru, saudara sekalian. Jangan panik, saudara sekalian. Saudara tetap bisa memilih, saudara bisa mengubahnya menjadi manual voting. Saudara bisa datang ke gereja ya pada hari itu, yaitu hari pemilihan tanggal 11 April. Saudara kalau tidak bisa, kesulitan benar-benar tidak bisa sama sekali memilih, datanglah ke gereja, kemudian cari TU akan mengubah sistem e-voting menjadi manual voting, dan langsung memberikan surat suara kepada saudara, dan saudara bisa langsung memilih dan masukkan ke dalam kotak suara. Ya, jadi gampang saudara sekalian. Saya harap kalau saudara kesulitan, jangan bilang, udahlah nggak apa-apa, tidak pengaruh. Ya kalau 600 jemaat semua mengatakan sudahlah tidak apa-apa, tidak pengaruh, siapa yang pilih majelis saudara sekalian. Ya, mari kita bertanggung jawab, jangan golongan putih. Kesulitan, teleponlah TU gereja, kesulitan sampai terakhir tetap tidak bisa e-voting, datanglah ke gereja sebelum pukul 5 sore. Ya, jadi pemilihan pakai surat suara ditutup pukul 5 sore, dan TU akan membantu saudara untuk memindahkan dari e-voting menjadi manual voting dan langsung berikan surat suara kepada saudara dan saudara bisa pilih di tempat. Demikian saudara sekalian. Sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita bawa peristiwa ini ke dalam doa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan mempersatukan kami sebagai satu tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala kami. Dan di antara kami Engkau memberikan karunia-karunia yang berbeda, bahkan Engkau memilih orang-orang dengan berbagai jabatan yang berbeda. Kami bersyukur dalam minggu ini kami diberi kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan menentukan siapa-siapa yang akan menjadi anggota penatua majelis gereja kami. Tuhan, kami memandang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kami untuk mempersembahkan hati, mempersembahkan tenaga untuk memilih dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa bagi para calon, Tuhan persiapkan diri dan hati mereka. Kami berdoa bagi para jemaat, Tuhan persiapkan hati dan diri mereka untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong supaya semua alat yang kami pakai, sistem yang kami pakai, baik itu apps, website, maupun jaringan internet pada hari hanya nanti dapat berfungsi dengan baik. Sehingga tidak ada satu halangan pun yang menghalangi kami melakukan pemilihan ini. Terlebih penting Tuhan, kami ingin nama-Mu dimuliakan. Kami ingin Tuhan Engkau disenangkan dengan semua tindakan kami. Biarlah kami melakukan semua itu dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita hidup selama-lamanya. Dia hidup di dalam hati kita. Mari kita kembalikan segala pujian kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan.
Jemaat yang terkasih, datanglah ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助常与弟兄姐妹们同在，从今天直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara. Selamat Hari Paskah.